Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang terbilang unik, yaitu adalah sedan Toyota asal Jepang asli, yang sebenarnya mobil ini bisa dikatakan dibuat oleh Toyota untuk bisa melawan secara langsung sedan asal Eropa, yaitu BMW seri 3. Nah, kayak apa sih mobilnya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Altezza seperti ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Toyota Altezza sendiri sebenarnya dihadirkan oleh Toyota untuk bisa melawan BMW seri 3 pada saat pertama kali dikeluarkan pada tahun 1998. Yang mana mobil ini bisa dihadapkan head to head dengan BMW seri 3 E46. Dan yang di samping kami ini merupakan varian 2001 dengan penampilan yang masih pre-facelift yang Anda bisa lihat di sini. Yang mana kebetulan di samping kami ini merupakan varian RS200, yaitu varian tertinggi dari Altezza dan paling sporty. Dan di dalam RS200 sendiri ada beberapa varian pilihan untuk optionnya. Dan yang di samping kami ini adalah merupakan varian tipe Z, di mana tipe Z ini dilengkapi dengan add-on body kit yang modelnya sebenarnya terlihat manis pada mobil ini. Tidak terlalu agresif, namun membuat penampilannya jauh lebih rendah pada sisi ground clearance-nya. Jadi tetap memperlihatkan ada sedikit sisi agresif dengan jarak mobil yang lebih rendah. Kemudian model headlampnya sendiri, mobil ini dilengkapi dengan headlamp multi reflektor, yang mana di sisi terdalamnya adalah lampu dim masih menggunakan bohlam halogen biasa, dan untuk lampu utamanya sebagai standar dia sudah dilengkapi dengan xenon pada tahun 1998. Sebuah fitur kemewahan pada saat itu. Kemudian untuk lampu sennya juga masih menggunakan bohlam pijar biasa di bagian sisi terluarnya. Yang uniknya adalah mobil ini pada headlampnya belum dilengkapi dengan proyektor, namun untuk fog lampnya di bagian dalamnya ini dia sudah dilengkapi dengan lensa proyektor, tapi memang masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian untuk grillnya modelnya cukup simpel di sini dengan bukan logo Toyota melainkan tulisan Altezza di sini. Dan ada sedikit sentuhan black chrome di bagian grillnya ini. Secara penampilan di bagian kap mesinnya, mobil ini memperlihatkan kesan kekar karena kap mesinnya ini ada tonjolan di bagian tengah seperti seolah-olah mobil ini memiliki ukuran mesin yang terlihat besar. Altezza RS200 ini punya mesin yang cukup spesial, yaitu mesin berkode 3 SGE yang dikembangkan bersama Yamaha. Mesin 2000 cc 4 silindernya ini memiliki teknologi dual VVTi dan sanggup menghasilkan tenaga mencapai 207 dk dengan torsi 216 Nm. Itu adalah karakter tenaga yang besar untuk mesin dengan ukuran 2000 cc seperti ini. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda belakang. Ya, mobil ini adalah Toyota sedan dengan ukuran medium yang mana menggunakan sistem penggerak rear wheel drive. Cukup jarang, karena umumnya beberapa sedan-sedan Toyota lebih banyak dilengkapi dengan penggerak front wheel drive. Nah, untuk transmisinya sendiri ada dua pilihan, yaitu manual 6 percepatan dan opsionalnya adalah otomatis konvensional 5 percepatan. Bicara soal sistem pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan juga sudah dilengkapi dengan traction control. Dan Anda bisa lihat di sini penampilan ruang mesinnya sebenarnya terlihat cukup rumit, tidak banyak ditutupi dengan cover sehingga Anda bisa melihat secara detail langsung kabel-kabel, kemudian juga selang-selang berseliweran di sini yang mana sebenarnya tidak terlihat rapi, tapi menurut saya cukup mengekspos di bagian mesinnya. Kemudian di kap mesinnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan peredam yang ukurannya hampir full satu kap mesinnya, yang membuat penampilan ruang mesin di bagian sisi atasnya terlihat rapi. Dan cukup disayangkan adalah dia masih menggunakan tiang penyangga untuk menyangga kap mesinnya ini. Sekarang kita tiba di bagian sampingnya, di mana Altezza RS200 tipe Z seperti ini sebenarnya memiliki tampilan yang terbilang cukup minimalis. Namun untuk tipe Z yang dilengkapi dengan side skirt seperti ini membuat penampilannya terlihat lebih rendah dan memberikan efek yang agresif pada mobil ini, serta adanya spoiler di bagian belakang. Selain itu, mobil ini sebagai standarnya dilengkapi dengan pelek berukuran 17 inci. Bukan dengan model yang seperti menempel di mobil ini, karena ini sudah diganti dengan velg aftermarket,
Namun ukuran 17 inci membuat mobil ini memiliki penampilan yang terlihat kekar, terlihat sangat bertenaga pada mobil ini. Karena pada saat itu, mobil-mobil sedan seperti ini jarang yang dilengkapi dengan pelek berukuran besar seperti itu. Kemudian kacanya sendiri, dia memiliki ukuran yang cukup proporsional pada mobil ini. Jadi, desain pada mobil ini di bagian samping bisa dikatakan benar-benar pas menurut saya. Terlihat agresif, namun tidak terlalu membuat mobil ini memiliki penampilan yang mengganggu. Selain itu, untuk sistem pengereman dia sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan serta bagian belakang, dan pelipatan kaca spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan sistem elektrik. Selain itu, untuk mobil ini dia juga sudah dilengkapi dengan anak kunci yang mana memiliki fitur untuk seperti remote mengunci dan membuka kunci pintunya. Untuk di tampilan belakangnya, Toyota Altezza ini memang sebenarnya memiliki desain yang terbilang cukup eksentrik karena adalah lampu belakangnya. Memang pada saat di zamannya pertama kali mobil ini keluar di tahun 1998, belum pernah ada yang memberikan desain lampu seperti ini yang mana menggunakan mika berwarna bening dan juga baru lampu berwarna merah di bagian dalamnya. Benar-benar terlihat modern pada saat itu. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah lampu sen dan juga lampu mundur, serta lampu rem dan lampu senjanya sendiri pun seluruhnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Pada saat pertama kali keluar, banyak yang mengatakan bahwa model seperti ini cukup aneh, tapi lama-kelamaan orang akhirnya bisa menerima dan malahan beberapa pabrikan membuat lampu desainnya yang mana dasarnya sendiri diambil dari Toyota Altezza. Oke, untuk penampilan di bagian belakangnya ini, RS200 memang adalah varian yang paling sporty, di mana di dalam RS200 itu ada beberapa varian lagi. Dan yang dilengkapi dengan wing serta body kit seperti ini adalah varian tipe Z, di mana tipe Z ini dilengkapi dengan wings tinggi ini serta ada add-on body kit di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian bagasinya, di mana untuk mengakses bagasinya ini ada 3 hal yang bisa Anda lakukan, yaitu dari dalam kabin, kemudian juga menggunakan anak kunci yang ada di sini slotnya, atau dia juga sudah dilengkapi dengan remote yang ada tombolnya di sini untuk membukanya. Oke, secara di bagian bagasinya sendiri, kapasitas bagasinya memang tidak sebesar BMW seri 3 yang mana sesuai dengan masanya ini yaitu E46. Karena Anda bisa lihat di sini, dia ruang untuk bagian rodanya sangat besar sekali, mengambil space di bagian bagasinya ini. Kemudian untuk kualitas material bagasinya sendiri pun juga terlihat sangat biasa sekali di sini, dengan material yang menurut saya terlihat cukup murah. Namun dia juga sudah mendapatkan fitur untuk mengakses barang ke bagasi secara langsung dari bagian dalam kabin. Kemudian di bagian bawahnya sendiri di sini juga ada tempat penyimpanan. Di sisi kiri ini ada tempat penyimpanan untuk dongkrak. Kemudian di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi untuk ban serepnya. Sebentar, saya akan buka. Di mana ban serepnya sendiri modelnya adalah velg kaleng, jadi bukan yang sama dengan keempat rodanya yang menempel pada mobil ini. Untuk di bagian interiornya, sama seperti di bagian eksterior, mobil ini juga memberikan kesan sporty di bagian interiornya. Desain-desainnya ini membuat Anda memang merasa bahwa mobil ini adalah sebuah mobil sedan sport yang bisa dilihat mulai dari instrumen clusternya. Desain instrumen clusternya ini benar-benar unik sekali. Oke, memang unit yang saat ini dengan kita sudah diganti instrumen clusternya dengan versi sportnya, yaitu dari TRD. Namun penampilannya pun sebenarnya masih mirip dengan versi standarnya, di mana di sini dia memberikan penunjuk putaran mesin yang mana RPM redline-nya bisa mencapai di 8.000 hingga 10.000. Kemudian model speedometernya sendiri ini unik. Kenapa? Karena dia mirip sekali dengan sebuah jam, yang mana jam ini dilengkapi dengan chronograph. Jadi di dalam speedometernya itu ada 3 bulatan kecil, yang mana di 3 bulatan itu adalah sebuah indikator analog yang menunjukkan berbagai informasi. Jadi di sini ada penunjuk untuk temperatur mesin, kemudian juga ada voltmeter dan juga oil pressure. Memang sebenarnya ini adalah versi sportnya di tipe Z. Namun untuk versi yang standar
IS200, dia bukan dilengkapi dengan oil pressure, melainkan adalah econometer. Kemudian di sebelah kanan ada penunjuk untuk tangki bahan bakar dan juga ada layar digital, di mana layar digital ini bukan MID, tapi hanya menjadi trip meter serta odometer saja. Dan desainnya kembali lagi seperti saya bilang benar-benar unik dan terlihat memiliki jiwa sporty yang kental. Oke, di lingkar kemudinya sendiri pun memang mobil ini oleh pemiliknya sudah dilengkapi dengan berbagai aksesoris dari TRD, jadi lingkar kemudinya pun juga sudah tidak standar. Modelnya paling 3 seperti ini, dimana kesan sporty juga didapat di bagian horn buttonnya di tengah ini dengan sentuhan-sentuhan baut di pinggirannya. Model palang 3. Kemudian di bagian belakang lingkar kemudinya standar. Di sisi sebelah kanan adalah tuas untuk menyalakan lampu sen, kemudian juga lampu utama, serta fog lights yang menjadi satu tuas. Sedangkan untuk di sebelah kiri adalah tuas untuk menyalakan wiper kaca depan yang lengkap dengan fitur intermittent, serta ada pengatur interval waktunya. Oke, lanjut ke bagian door trim. Nah, di bagian door trimnya ini ada beberapa tombol, di mana tombol untuk power window keempat kacanya, yang mana fitur auto hanya hadir pada bagian pengemudi saja. Kemudian ada tombol untuk door lock, kemudian ada tombol untuk child lock kaca, serta ada tombol untuk pengaturan kaca spion secara elektrik, pengaturannya dari bagian dalam untuk sisi kanan maupun sisi kiri, serta dia sudah dilengkapi dengan auto retract. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk di bagian konsol tengahnya ini ada beberapa tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan terbuka di sisi atas, kemudian juga di bagian bawah head unit. Di sisi bawahnya lagi ada tempat penyimpanan terbuka, coin holder, kemudian soket 12 volt di sini, cup holder 2 buah di sini, dan ada tempat penyimpanan tertutup yang mana memiliki fungsi juga sebagai armrest. Dan di bagian belakangnya ini juga ada tempat penyimpanan lagi. Door pocket juga ukurannya cukup besar, tidak terlalu besar tapi sudah cukup, dan handle di sini pun juga bisa menjadi tempat penyimpanan. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada coin holder juga dan ada sebuah slot tombol kosong. Oke, bicara soal posisi mengemudinya, memang sebenarnya seperti saya katakan tadi, jok mobil ini sudah tidak dalam keadaan standar, tapi pengaturannya cukup fleksibel karena banyak sekali, walaupun masih konvensional model manual. Jadi untuk slider maju mundur, pengaturan ketinggian, sudut kemiringan sandaran, pengaturan headrest itu seluruhnya bisa diatur. Kemudian lingkar kemudinya pun juga sudah dilengkapi dengan tilt steering, namun memang belum ada fitur telescoping. Selain itu, fitur keselamatannya sendiri pun juga sudah cukup komplit di zamannya. Airbag pada bagian pengemudi, penumpang, serta seatbelt 3 titik yang mana bisa diatur ketinggiannya untuk mengikuti postur tubuh Anda. Lanjut bagian atas, sun visor lengkap dengan cermin, tapi memang tidak ada lampu penerangan. Kemudian reading light untuk masing-masing sisi, dan kaca spion di bagian tengahnya ini masih model konvensional, belum dilengkapi dengan fitur auto dimming. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk duduk di bagian belakang sebenarnya saya merasa bahwa mobil ini ada sedikit kemiripan dengan Toyota Corolla. Mulai dari posisi duduknya, kemudian juga posisi Anda melihat seluruh kabin, dengan ukuran kabinnya juga masih ada kemiripan dengan Corolla. Tapi yang membedakan mobil itu dengan Corolla adalah tunnel di bagian tengahnya ini tonjolannya sangat besar sekali, karena mobil ini mengadopsi sistem penggerak belakang. Jadi ada kopel di bagian tengah sehingga membutuhkan ruang di dalam kabinnya. Selain itu, jok di bagian belakang ini headrestnya bisa diatur, karena umumnya Corolla yang saya tahu headrestnya ini tidak dapat diatur ketinggiannya. Dan sudut kemiringan sandarannya pun terasa pas, tidak terlalu tegap ataupun tidak terlalu rebah. Yang uniknya adalah door trim di bagian belakangnya ini sama persis kualitasnya dengan bagian depan, di mana material fabric di bagian tengahnya sama persis seperti di bagian joknya ini, yang mana bawaan standarnya memang masih menggunakan bahan jok fabric, dan di bagian tengahnya ini ada motif-motif yang terlihat unik. Serta di bagian door trimnya ini, dia juga mendapatkan tempat penyimpanan dan juga ada coin holdernya di sisi atasnya. Cukup unik. Di sini ada 2 buah cup holder lagi, serta Anda juga mendapatkan armrest di bagian tengah, yang mana di sini sendiri pun juga dapat diakses langsung untuk ke bagian bagasinya. Selain itu, seatbelt 3 titik juga komplit untuk 3 orang penumpang di bagian tengah, karena di bagian tengah sendiri pun masih bisa mengakomodir orang dewasa, tapi menurut saya kurang akan membuat kenyamanan karena jok di bagian tengahnya ini modelnya menonjol.
Oke, itu aja review kali ini mengenai Toyota Altezza RS 200. Dan apabila Anda tertarik membeli mobil seperti ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Hal pertama yang utama harus Anda perhatikan adalah di bagian mesinnya. Mobil ini punya mesin berkode 3 SGE yang mana spare partnya sendiri populasinya tidak terlalu banyak. Jadi pada saat Anda mendapatkan unitnya dan ingin membelinya, Anda harus memeriksakan secara detail dari seluruh bagian mesin tersebut dan juga melakukan test drive. Apakah ada masalah atau tidak? Dan yang paling sering terjadi masalah adalah paling minimal di throttle position sensor. Apabila sensor tersebut mulai bermasalah, otomatis akan membuat mesin tidak bisa langsam atau idle secara normal, serta tenaganya tidak akan bisa keluar dengan maksimal. Dan itu pun harus Anda periksakan secara detail, dan sebaiknya kami menyarankan Anda untuk menggunakan jasa inspektor atau bengkel-bengkel yang biasa menangani mesin seperti ini. Hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di bagian headlampnya. Mobil ini banyak penggunanya yang mengatakan yaitu Mica headlampnya mudah sekali menguning serta retak-retak halus yang membuat penampilannya terlihat sangat kusam. Dan apabila terjadi seperti ini, Anda harus melakukan mencari lampu secara utuh karena cukup jarang yang dijual hanya Micanya saja. Dan ini juga berlaku untuk seluruh bagian lampu seperti fog lamp dan juga lampu belakangnya. Sebaiknya Anda periksa secara detail mengingat spare part dan body part dari mobil ini cukup sulit untuk didapatkan dan harganya pun cukup lumayan. Seperti di bagian mesin dan juga eksterior, mengingat mobil ini populasi yang tidak banyak, Anda juga harus memperhatikan secara detail seluruh bagian interiornya. Jangan sampai ada panel-panel yang rusak, karena berakibat Anda akan cukup sulit untuk mencarinya, di mana mobil ini memiliki populasi yang sangat sedikit di tanah air. Nah, itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Toyota Altezza RS 200 seperti yang di samping kami ini. Bicara soal pajaknya, mobil Toyota Altezza RS 200 tahun 2001 seperti ini memiliki beban pajak per tahunnya adalah 4 jutaan. Dan untuk harga pasarannya sendiri, sebenarnya mobil ini khusus untuk tipe RS 200 yang merupakan tipe yang cukup langka di tanah air. Saat ini harga pasarannya bisa dikatakan mencapai 300 juta hingga ke 500 juta. Benar-benar harga yang sangat fantastis dan memang masih diburu walaupun dengan keadaan harga yang sudah setinggi seperti itu. Nah, jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai sedan Toyota Altezza RS 200. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.